Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, semoga semuanya diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini memasuki nama Allah Al-Hakam. Kita biasa kalau di pertandingan ada hakim, juri, ya, atau di pengadilan ada hakim. Jadi Al-Hakam secara sederhana artinya yang maha memutuskan hukum, yang maha memberikan keputusan hukum. Al-Hakam. Di dalam Al-Quran Al-Hakam ini hanya disebut sekali, yaitu di surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Maka patutkah aku mencari hakim, hakim selain daripada Allah? Jadi hanya sekali hakam disebut di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis disebutkan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika seseorang yang bernama Hani datang kepada Rasulullah, terdengar oleh Rasulullah orang-orang menjuluki Hani ini dengan Abul Hakam. Orang namanya Hani, Nabi tahu Hani ini dijuluki dengan Abul Hakam. Lalu Rasulullah memanggil Hani ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah saja Al-Hakam. Kepada Allah dikembalikan segala keputusan. Mengapa wahai Hani engkau dijuluki Abul Hakam? Ini untuk memahami hakam itu apa. Wahai Hani, kenapa engkau dijuluki bapaknya hakam? Bapaknya yang mengambil keputusan. Yang ada kan biasanya kita pamannya, ya. Ini bapaknya. Apa kata Hani? Suatu ketika kaumku berselisih, lalu mereka meminta aku untuk menengahi. Akhirnya aku memberi sebuah keputusan dan semuanya menerima. Karena itulah aku disebut Abul Hakam. Jadi yang paling memutuskan dengan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Lalu Rasulullah SAW memujinya, bagus. Siapa nama anakmu? Adik menjawab, anakku ada 3, namanya Syuraih, Abdullah, dan Muslim. Lalu Rasul bertanya, siapa yang paling besar dari anakmu? Ani menjawab, Syuraih. Lalu Nabi menjawab, kalau demikian engkau sekarang ganti julukannya. Bukan Abul Hakam, tapi Abu Syuraih. Sampai diganti oleh Nabi. Kenapa? Karena hakam itu hanyalah Allah. Manusia itu tidak bisa disebut dengan Al-Hakam. Karena hukum itu milik Allah. Dan hanya Allah yang berhak memberikan keputusan hukum. Semua hakim di dunia ini tidak boleh memberikan keputusan yang bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam, Allah yang maha memberikan keputusan hukum. Makanya ada kata hikmah
Ini dari hakam juga, hikmah. Karena hikmah itu kalau digunakan menghalangi terjadinya mudarat, kalau ditinggalkan akan terjadi berbagai macam mudarat dan kesulitan. Makanya disebut hikmah. Lahir di sini kata hukum. Karena hukum itu dibuat untuk menghalangi terjadinya kezaliman dan penganiayaan. Maka jadi hakam, hukum, hak, hikmah itu satu akar kata. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa tafsir dari Al-Hakam. Al-Hakam adalah hakim yang dipasrahkan kepadanya keputusan. Dikembalikan kepadanya perkara. Dialah hakim paling bijaksana yang tidak mungkin curang dan zalim. Makanya di dunia ini ya kita sering melihat ada kecurangan, kelihatannya kecurangan gitu ya. Tapi Allah ketika memberikan keputusan tidak pernah curang. Dia memutuskan segala urusan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat dengan keadilannya. Nanti kita lihat keputusan Allah di dunia ini kayak apa. Karena sebagian orang mengatakan Allah itu hakam cuma di akhirat. Di dunia Allah nggak hakam. Mana bukti hakamnya Allah di dunia? Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Dia memutuskan segala urusan hambanya di dunia dan di akhirat dengan keadilannya. Maka tak ada kezaliman dalam hukumnya meskipun hanya sebesar zarrah. Dia tidak membuat seseorang menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dia hanya membalas seorang hamba yang bersalah sesuai dengan kesalahannya. Dia mengembalikan seluruh hak kepada yang seharusnya. Maka dia tidak mengabaikan pemilik hak kecuali mengembalikan hak tersebut kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Ini perlu digarisbawahi. Nanti kita lihat mana ustadz di dunia. Katanya Allah hakam, yang punya hak dikembalikan haknya di dunia sebelum di akhirat. Mana buktinya? Nanti kita akan sebutkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contohnya. Al-Hakam. Di sini disebutkan terkadang kebatilan terkadang kita lihat semakin kuat, semakin merajalela. Maka kita akan bertanya, mana hakam? Katanya Allah akan menghancurkan kebatilan. Kenapa kebatilan terus dibiarkan berkuasa, terus dibiarkan memiliki kekuatan? Maka hakam yang kita kaji ini ingin mengatakan, Allah pasti menghukum, cuma Allah mengulur. Cuma Allah mengulur. Coba kita lihat bagaimana berkuasanya penguasa sebelum Pak Prabowo, sebelum Bapak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi siapa lagi? SBY. Ada yang lebih berkuasa dari mereka ini. Yang lama berkuasanya. Betul nggak? Tapi lihat bagaimana akhir dari kekuasaan itu. Karena Allah hanya mengulur, jamaah sekalian. Namanya mengulur itu kalau kita punya anjing. Kita insya Allah nggak punya anjing ya. Boleh nggak umat Islam melihara anjing? Boleh nggak melihara anjing? Untuk apa dulu? Kalau memelihara untuk peliharaan nggak boleh. Tapi kalau memelihara untuk jaga rumah, memelihara untuk jaga kebun, itu boleh. Tapi memelihara seperti kita memelihara kucing di rumah untuk peliharaan, senang-senangan nggak boleh dalam Islam. Ya. Tapi kalau memelihara untuk jaga rumah, ini rawan. Tapi walaupun memelihara nggak boleh juga kita nyentuh mulutnya, ya. Karena apa? Karena najis liur anjing itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau orang punya anjing, biasanya punya tali yang dipegang itu. Kalau yang benar-benar hobi, talinya bisa dipanjangin sekian meter. Panjang. Anjing ini karena merasa bebas, nggak ada yang narik,
Dia seolah-olah merasa bisa melakukan apa saja, ya kan? Betul atau tidak? Karena talinya tadi elastis. Kalau dia lari, otomatis talinya kayak tali pancing, manjang. Dia merasa nggak ada yang mengendalikannya. Dia merasa bisa pergi kemana saja. Tapi apa yang terjadi ketika anjing ini akan pergi jauh? Apa yang terjadi? Majikan anjing ini kemudian menarik dengan mesin yang ada di pegangannya, tarik seperti pancing itu kan. Ikan, kayaknya waktu makan pancing itu dia merasa bebas kemana saja. Tapi apa yang terjadi? Oleh sang pemancing ini talinya ditarik pakai mesin itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Seandainya kebatilan itu dibiarkan tanpa ujung dan tanpa akhir, Allah tuh nggak ada berarti. Saya ulang lagi kalimatnya. Jadi kebatilan itu kalau dibiarkan bertentangan dengan keberadaan Allah. Setuju nggak nih? Halo? Setuju ya? Jadi kalau Allah ada, nggak mungkin kebatilan itu akan abadi, tidak mungkin. Kalau kebatilan itu dibiarkan abadi, berarti nggak ada Tuhan, bertentangan dengan keberadaan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak ada, itu mustahil. Itu berarti kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Maka bacalah kisah-kisah kebatilan, kezoliman Firaun misalkan, kezoliman Namrud misalkan, yang lebih berkuasa dari orang-orang yang berkuasa saat ini. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Kalau di Arab contohnya Mubarak, presiden Mesir misalnya, berkuasa lama. Kalau presiden Indonesia nggak perlu saya sebut namanya. Presiden yang lain aja kita sebut. Muhammad Gaddafi misalkan. Sejarah membuktikan bahwa walaupun mereka panjang, tapi akan ada akhir di mana mereka dihancurkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakam, Allah yang Maha memberikan keputusan. Jadi ayat Allah itu ada firman-Nya. Ini ayat Allah, Al-Qur'an itu ayat Allah. Ada ciptaannya, ciptaan ini ayat Allah. Ada perbuatan Allah, itu ayat Allah. Apa perbuatan Allah? Menghukum orang-orang yang zalim. Si fulan zalim, si ini yang benar. Maka Allah menghukum si zalim. Perbuatan Allah menghukum itu adalah ayat Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lagi suami istri cerai. Kita sebut aja namanya dah, kalau artis Baim Wong. Nah, Bu ikut enggak? Bu ikut, kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak ya. Bapak-bapak ngikutin bola paling ya. Konflik dengan istrinya bernama siapa, Bu? Hafal deh. Paula. Si Baim bilang apa? Aku yang benar. Si Paula yang mengatakan aku yang benar, ya kan? Betul atau tidak nih? Kita contoh artis saja, jangan ibu-ibu yang sini, solehah semua ini kelihatan. Kelihatan dari cara dia dengan pengajian sambil nyender, merem, itu kelihatan. Solehah semua. Apalagi bapak-bapak sambil selonjoran, tenang, udah surga bener dah. Nah, siapa yang benar? Kita lihat nih, kalau mau siapa yang benar? Kalau nanti terjadi perceraian antara dua pihak ini, Allah akan memperlihatkan siapa yang benar. Karena Allah pemberi keputusan. Setelah menikah ini, mana yang belangsat? Mana yang kehidupannya menjadi lebih baik? Lebih terangkat oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Allah. Mana yang dihinakan setelah itu? Nanti akan dilihatkan oleh Allah. Oh, setelah bercerai, si fulan ini dicelakakan oleh Allah. Kalau dia nikah dapat pasangan yang lebih buruk lagi. Karirnya, bisnisnya kemudian turun. Si B ini ternyata Allah berikan taufik pertolongan kepadanya. Dia dapat pasangan yang lebih soleh, pasangan yang lebih baik, lebih menghormatinya dan seterusnya. Nah,
hasil ini adalah hakamnya Allah Subhanahu wa taala. Sama mitra bisnis. Kita saksikan mitra bisnis. Gak kan ustadz dengan ustadz berbisnis bareng. Toko A dengan toko B bisnis bareng. Kemudian terjadi konflik. Nih kalau saya yang main sosmed tahu nih contohnya, tapi nggak perlu saya sebut. Ya. Si A sama B ini saat ini saling menghujat. Sama-sama muslim, teman baik tadinya. Ya. Maka apa yang terjadi? Si A menghujat si B menghujat si A, masing-masing merasa benar. Gimana kita melihat yang benar dan yang salah? Jawabannya Allah hakam, Allah akan perlihatkan. Apa yang terjadi? Si A tadi makin surut bisnisnya, makin terpuruk. Usahanya, nama baiknya makin terpuruk. Ini kalau saya sebut kemungkinan tahu ini. Cuma saya nggak mau sebut. Menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Ustaz kalau artis sebut. Artis mah biasa udah terang-terangan, nggak malu-malu lagi berbuat dosa. Kebanyakannya begitu. Si B ini bisnisnya makin melangit. Bahkan bisnisnya sudah kemudian dikenal brandnya apa. Produk yang bukan saja cuma produk dalam negeri, tapi produk luar negeri yang di Indonesia itu dijual. Nah, kalau saya sudah lebih spesifikkan nanti pada tahu. Subhanallah. Mana yang benar, mana yang salah? Allah akan tunjukkan. Hati-hati. Jadi hukum Allah, keputusan Allah itu bukan cuma di akhirat, di dunia Allah akan tunjukkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waris. Ada yang ngambil waris lebih karena dia mungkin paling besar, paling kuat. Warisnya yang lain dizolimi. Allah hakam. Allah Maha memberikan keputusan. Tidak mungkin orang itu dibiarkan. Karena pembiaran kezaliman tanpa hukuman bertentangan dengan keberadaan Allah. Kalau Allah ada, pasti yang zalim akan dihukum. Makanya salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita apa? Ada Allah. Itu enak banget tuh. Saya sih nggak bisa apa-apa. Terus gimana? Ada dia. Hati-hati kalau udah ngomong begitu. Ada dia. Ya saya cuma bisa ngadu ke dia. Hati-hati. Hakam. Allah Maha memberikan keputusan hukum. Tadi yang ngambil waris saudaranya, apa yang terjadi? Saudaranya ini kemudian diberikan berkah oleh Allah kehidupannya, diberikan kesuksesan, bahkan dia punya perusahaan. Tadi yang ngambil harta banyak ini dibangkrutkan. Sehingga sampai-sampai saking hinanya yang ngambil warisan ini, dia cari kerja di mana-mana nggak dapat. Akhirnya dia bekerja pada adiknya sendiri. Subhanallah. Hakam. Allah yang Maha memberikan keputusan. Jadi apa tanda Allah itu memberikan kebenaran? Allah tolong orang itu. Apa tanda Allah mengatakan orang ini salah? Allah menghinakan orang itu. Jadi Al-Hakam adalah Allah yang melerai, memisahkan ini benar, ini salah. Si fulan zalim, si fulan terzalimi. Al-Hakam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, Allah hakam. Allah berkahi hidupnya. Allah karuniakan kepada dia anak-anak yang berbakti kepadanya. Berbaktilah kepada ayah ibumu, maka anak-anakmu akan berbakti padamu. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya celaka. Dan dia akan memiliki anak-anak yang durhaka kepadanya. Makanya salah satu rumus perkawinan dan pernikahan yang berkah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah
fi ridhul walidain. Ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua. Nah, jadi kita hidup, kelihatan kehidupan ini di mana Allah sudah hakam, Allah hakim, Allah yang memutuskan hukum. Mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah sebagai dalil. Al-Jasiyah ayat 21. Halo bapak-bapak, yang punya tangan coba angkat, yang punya tangan. Yang punya aja angkat seperti ini. Coba ibu-ibu angkat semua, Bu. Yang punya tangan, Bu. Bu, tangan kanan. Tangan kanan coba angkat. Bapak-bapak angkat semua, Pak. Angkat semua. Biar nggak ngantuk. Angkat sini, lihat sini. Lihat sini semuanya. Oke, pegang dagu. Pak, iya pegang dagu, ya Pak. Ya pegang dagu. Astagfirullahaladzim, Pak. Pegang dagu, Pak. Pegang dagu. Pegang dagu. Ada yang langsung begini. Pegang dagu, mana pegang dagu? Astagfirullahaladzim. Pak, pegang dagu, ya. Pegang dagu, iya Pak, pegang dagu. Kenapa pegang ini, Pak? Pegang dagu. Wajar ya kalau ngantuk ya. Emang udah nggak bisa bedain dagu sama jidat, sudah nggak bisa bedain. Saya takut ngomong sendiri, makanya konsentrasi. Dagu mana, Pak? Ini. Jidat sini ya. Coba ulang lagi, masih konsentrasi nggak? Coba ulang lagi sekali lagi. Tolong masing-masing angkat tangannya. Biar nggak ngantuk ini, biar kita kerja sama nggak ngantuk. Ya oke ya. Sekarang pegang jidat. Udah kembali berarti. Konsentrasi udah kembali, udah waras berarti. Baik ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat jahat mengira bahwa kami, kata Allah, akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Apakah orang yang jahat mengira kami akan memperlakukannya sama dengan orang-orang baik? Sawa'an mahyahum wa mamatum. Apakah sama hidupnya dan kematiannya akan sama enggak? Kira-kira yang pinter sama yang bodoh, Pak, di sekolah disamain enggak sama gurunya perlakuannya? Disamain enggak nilainya, Pak? Kan logis tuh, kacau sekolah kalau itu disamain, Pak. Di tempat kerja kira-kira yang kompetensinya lebih tinggi dengan yang kompetensinya bawah, disamakan gak gajinya? Disamakan gak gajinya? Enggak. Yang cuma tamat SD, S1, S2 beda gajinya. Apa kamu mengira aku akan samain tuh yang jahat sama yang baik, kehidupan dan matinya? Alangkah buruknya, kata Allah, cara berpikirmu kalau kau samakan. Aku itu hakam, kata Allah, nggak mungkin kusamakan. Apakah sama orang yang sholat subuh di masjid dengan yang tidak sholat subuh? Pak, kalau sama sudah lama kita pensiun dari sholat subuh ini. Bener nggak? Ngapain sholat subuh nggak ada bedanya? Udah lama kita tinggalkan masjid itu kalau sama. Apakah sama yang zikir pagi dengan yang tidak zikir pagi? Kalau sama, udah kita tinggalkan zikir itu dari lama. Dalam surat As-Sajdah ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah yang beriman dengan yang fasik itu sama? La yastawun, enggak sama, kata Allah. Dalam surat Al-Qalam ayat 35 36, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan orang-orang yang muslim yang berserah kepada Allah sama dengan orang-orang yang durhaka? Tidak akan sama. Apakah sama terang dengan yang gelap? Sama enggak? Enggak sama. Apakah sama hidup dan mati? Tidak sama. Apakah sama yang buta dengan yang melihat? Apakah sama yang jahat dengan yang baik?
Hakam nggak mungkin Allah samakan perlakuan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Hakam, Allah yang memberikan keputusan hukum. Orang yang cari nafkahnya dari haram, meskipun banyak duitnya, apakah sama dengan orang yang cari nafkahnya dari yang halal, meskipun income-nya tidak banyak? Sama nggak kira-kira? Saya sudah menyaksikan beberapa orang yang saya kenal, dia bilang gini ke saya, Ustadz, saya tahu ini bisnis saya ini haram, Ustadz. Tapi saya cuma bisa ini doang. Dan nggak lama kemudian istrinya datang. Ketika dia datang, tiba-tiba tanpa saya nanya-nanya, dia bilang, oh Ustadz, saya itu kenapa ya malas banget sholat? Saya tuh kok malas banget baca Quran. Pokoknya kalau ibadah tuh malas banget. Tuh lihat. Gara-gara makanan yang haram, berat beramal soleh. Makanya setelah perintah untuk makan yang halal, Allah perintahkan wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Kenapa? Karena makanan itu akan menjadi tenaga bagi kita. Kalau dia makanan yang haram, tidak menjadi tenaga untuk amal soleh, tapi dia menjadi tenaga untuk bermaksiat kepada Allah. Al-Hakam, Allah yang maha memberikan keputusan hukum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan kambing yang bertanduk menanduk kambing yang lain tak bertanduk. Apakah di akhirat tidak ada keputusan Allah? Kambingnya nggak berdosa. Di hari kiamat nanti, kambing-kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, itu akan ditanduk lagi di akhir kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mereka bedanya, kalau sudah dikisos seperti itu, sudah diberikan keputusan, mereka menjadi tanah. Selesai mereka. Sampai-sampai kita orang yang beriman berkata, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari di mana seseorang melihat apa yang dia telah lakukan dahulu, lalu dia melihat ada hewan yang dikisos karena pernah menzolimi hewan yang lain, lalu setelah itu hewan yang dikisos ini menjadi tanah, lalu orang-orang yang melihat, andaikan aku jadi tanah sebagaimana hewan-hewan itu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran, sayangnya di sini nggak ada ayat berapa ini, bunyinya seperti ini. Maka Allahu liyadzaral mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan biarkan kita, tapi Allah akan uji kita untuk menyaring. Jadi Allah tuh akan menyaring, ini yang baik, ini yang jelek, ini emas asli, ini emas palsu. Jadi Allah hakam, memberikan keputusan hukum untuk kemudian memberikan kepada kita kejelasan si fulan baik, si fulan jahat, si fulan bersih, si fulan kotor. Itu akan Allah lakukan di dunia sebelum di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hakam, Allah yang memberikan keputusan hukum. Nah, kalau Allah yang memberikan keputusan hukum, ada yang bisa luput nggak dari keputusan Allah? Halo? Ada nggak? Halo, ada nggak? Kalau hakimnya manusia, ada yang luput nggak? Jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat koruptor,
pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mereka lolos dari hukum hakim-hakim manusia ini. Ketahuilah, mereka tidak akan pernah lolos dari hukumnya Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi kita kalau lihat koruptor dada-dada, habis itu penjaranya formalistik. Setelah itu kemudian masa tahanannya berakhir, jadi pejabat lagi. Kita kalau melihat hakim dunia, yaitu manusia, kecewa gitu. Tapi kalau kita lihat hakam, orang itu nggak bisa lolos dari keputusan Allah di dunia sebelum di akhirat. Cuma karena kita jamaah sekalian jarang ketemu sama dia, kita taunya dia dada-dada doang. Karena kita tidak tahu kehidupan internal rumah tangga dia, problem dia, penyakitnya dia. Kita sering mengatakan, enak banget dia koruptor itu ya. Udah nggak dihukum, udah gitu jadi pejabat lagi, enak banget. Karena kamu nggak tahu problemnya dia. Karena semua kita di sini coba kita lihat. Kalau saya tanya nih di sini ya, tolong jawab. Apa kabar jamaah? Ya, pasti nggak baik-baik aja. Jawabannya baiknya lemes soalnya. Apa kabar jamaah? Yang nggak baik-baik saja kalau ditanya pasti baik. Ada kepura-puraan dalam hidup kita. Saya pernah di sebuah perumahan, ada orang yang saya kenal kaya. Kalau dilihat di sosmednya jalan-jalan ke luar negeri melulu. Pokoknya keren deh. Sampai istri saya, kebetulan istri saya ikut saya nih. Pokoknya yang paling cantik aja. Ya menurut saya bu, ya kan. Sampai nunjukin video. Kata istri saya, nih dia nih. Ternyata dia sampai betul-betul bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Taunya dari mana? Nemu video. Di situ dia yang sedang diwawancarai tentang kebangkrutan bisnisnya. Saya nggak tahu. Kalau ketemu dia kayaknya oke-oke aja. Hingga suatu saat ketemu di sebuah acara, saya duduk bersebelahan dengan dia. Dia ngobrol dari hati ke hati, lalu dia melihatkan lehernya. Saya ini hampir mati. Nih lihat nih Ustadz nih hasil operasi ini. Nih. Saya waktu operasi ini nih Ustadz, saya sudah wasiat kepada anak-anak saya. Kemungkinan saya meninggal, tapi alhamdulillah selamat. Saya tidak mengatakan orang ini sedang dihukum oleh Allah. Saya tidak mengatakan begitu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa di luar kita tahunya orang ini sangat-sangat mudah kehidupannya, iya kan? Halo? Di luar kita melihat dia, waduh, pokoknya sejahtera luar biasa. Tetapi ketika disingkap dikit, betapa menderitanya orang ini, dan kita tidak ingin sama sekali menjadi dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dosa dengan hukuman itu tidak pernah putus hubungan, tak pernah putus hubungan. Emang apa namanya obat nyamuk putus hubungan sama nyamuk? Apa tuh bu? Iklannya bu? Autan putus hubungan dengan nyamuk. Dosa nggak pernah putus hubungan dengan hukuman, enggak. Mohon maaf, kadang-kadang kita nih melihat kenal orang yang udah soleh, baru kenal kita dia udah soleh, udah rajin ke masjid lah. Tiba-tiba dia mendapatkan musibah, kita geleng-geleng. Aneh ya Allah itu ya, orang sebaik dia kok bisa-bisanya dapat musibah ya. Orang ini dermawan, orang kita kenalnya dia udah soleh. Padahal dulu sebelum kita kenal dia pernah menipu orang. Ada uang orang yang belum dia kembalikan.
Lalu kita berkata, di mana keadilan Allah? Kemarin di Masjid An-Nasr, mungkin nggak tahu ada rekamannya apa enggak. Seorang ibu, dibilang begini, Ustadz saya udah rajin tahajud, saya pokoknya sekarang sudah apa yang dikatakan Allah saya lakukan. Tapi kok saya ini sering dapat musibah Ustadz? Apa karena dulu waktu saya bisnis dulu saya sering nipu orang, itu hukumannya Ustadz? Dia terus terang begitu. Itu ibu tahu jawabannya, saya bilang. Apalagi kehidupan kita ini puzzle-nya, episodenya belum selesai. Sehingga kita melihat, karena belum selesai, si zolim ini, si pengkhianat ini, kok begitu luar biasanya. Kalau kita nonton film, filmnya itu belum ending. Film Nabi Yusuf kita taunya waktu di sumur, waktu dijual taunya itu. Waduh, kasihan sekali Nabi Yusuf. Tapi lihat ending dari episodenya, apa yang terjadi. Allah berikan petunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi Yusuf dikatakan dia mau menzinai Zulaikha, akhirnya masuk penjara. Tapi endingnya apa? Zulaikha lah yang kemudian menjadi hina. Bahkan Zulaikha itu ending ceritanya, sebagian kisah mengatakan dia jadi orang gila. Jadi tidak usah doa-doa kepada pengantin, semoga Allah rukunkan engkau sebagaimana Allah merukunkan Yusuf dan Zulaikha. Dari mana kau tahu Yusuf menikahi Zulaikha? Tidak ada hadisnya. Dan tidak ada juga doa yang diajarkan Nabi. Satukan kedua mempelai seperti Yusuf dan Zulaikha. Orang Zulaikha kemudian hina setelah itu. Dia menjadi gelandangan. Dan nama dari Zulaikha pun bukan nama yang definitif. Jangan-jangan namanya bukan Zulaikha. Karena Quran tak menyebut nama Zulaikha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang udah jelas-jelas alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Udah jelas-jelas itu sejarahnya, ya kan? Kalau Zulaikha sama Yusuf bagaimana? Ya, itu ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa berita gembiranya bagi kita memahami Al-Hakam ini? Berita gembiranya jamaah sekalian, bahwa yang terzalimi don't worry. Karena Allah menamakan dirinya Hakam. Aku maha memberikan keputusan. Kita tak punya kekuatan untuk menuntut dia secara hukum di pengadilan. Don't worry, jangan takut. Orang ini gak akan lolos dari hukumnya Allah, karena Allah adalah Al-Hakam. Sudah nyambung ya maksud saya? Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh. Sama Nabi Yusuf disuruh apa? Dituduh apa? Selingkuh. Maryam ketika melahirkan Aisyah dituduh berzina. Dan Allah bela Maryam. Dengan apa Allah bela Maryam? Dengan Nabi Isa berbicara di waktu masih bayi. Dengan apa Allah membela Aisyah radhiyallahu anha? Dengan apa? Menurunkan Al-Quran. Allah bela Aisyah dengan surat An-Nur yang turun membebaskan Aisyah. Mana yang lebih mulia? Maryam atau Aisyah? Jawabannya Aisyah lebih mulia. Karena Aisyah Allah sendiri yang membelanya dengan firman-Nya. Sementara Maryam dibela oleh anaknya Isa bin Maryam. Makanya ketika turun ayat Al-Quran yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji itu, Abu Bakar, ayahnya Aisyah, berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bangunlah, berdirilah dan berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad SAW." Nabi Muhammad suaminya kan. Turun ayat,
Kata Abu Bakar kepada putrinya, "Wahai Aisyah, berdirilah dan berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad." Apa kata Aisyah? "Wallahi la aqumu illa lillah." Demi Allah, aku tidak akan berdiri kecuali Allah, kepada Allah. Aku akan berterima kasih kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, katanya. Kenapa? Karena hakam hanya Allah, hakam. Dan Allah memberikan keputusan kepada aku bebas dari tuduhan itu. Dan Allah yang membebaskan aku, maka aku berterima kasih kepada Allah. Nabi tersinggung enggak? Kata Nabi, "Arafat al-haq li ahlihi." Dia tahu siapa yang memiliki hak untuk diterima kasih. Subhanallah. Allah, itu Nabi SAW. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Coba saya ingin satu renungan di sini. Ini. Dalam paradigma umum, sebenarnya Al-Hakam ini dipercayai oleh, boleh dibilang, semua agama. Cuma dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau agama Hindu menyebutnya karma. Apa? Karma. Tentu ada sedikit perbedaan. Tapi karma itu menunjukkan apa? Siapa yang menanam, dia akan menuai. Ada hukum tabur tuai. Mungkin agama Kristen kali. Ya. Tabur tuai. Ada hukum namanya sebab akibat. Nah, hukum tabur tuai, karma, sebab akibat itu sebenarnya menunjukkan bahwa Allah hakam. Allah Maha memberikan keputusan hukum. Yang baik Allah balas kebaikan, yang jahat Allah hukum dengan keburukan. Sebab akibat tabur tuai. Mari kita lihat beberapa kesalahan kita dalam memahami hukum sebab akibat ini atau al-hakam ini. Yang pertama, hukuman atas perbuatan jahat itu nanti di akhirat. Nah, ini salah. Karena kalau yang jahat itu dihukum nanti, semua orang jadi jahat semua. Makanya kita kan pernah jahat ya. Pernah atau nggak pernah berbuat jahat, Pak? Kenapa kita berhenti? Karena Allah hukum kita. Waduh, saya tobat deh. Gara-gara saya berbuat dosa kemarin, apes saya. Akhirnya apa? Ntar kalau jahat lagi, apalagi ya hukumannya. Begitu. Jadi tidak benar hukum Allah itu hanya di akhirat. Di dunia sudah diterapkan. Karena kalau dihukum di dunia mungkin orang ini bertobat. Kalau tidak dihukum, bahkan dikasih keluasan rezeki, itu namanya istidraj. Orang kalau udah istidraj itu benar-benar udah kelewatan. Udah benar-benar dibenci oleh Allah. Yang kedua, jamaah sekalian, setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang sejenis. Nah, ini juga salah. Dia korupsi, mungkin hukumannya duitnya dicolong orang. Bisa jadi begitu, tapi tidak bisa juga jadi begitu. Dikasih penyakit yang biayanya, pengeluarannya lebih besar dari hasil korupsinya. Ya. Jadi yang jelas akan dihukum. Bentuknya, hukumannya seperti apa Allah Maha tahu. Tidak mesti kalau ada yang menggampar orang, nanti dia digampar lagi, belum tentu itu. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, kesalahan yang ketiga, balasan hanya berlaku untuk perbuatan yang ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan nggak akan dihukum. Kalau itu mah hukum manusia. Manusia hanya akan menghukum yang ketahuan. Saya mau tanya, kira-kira kejahatan orang-orang terhadap negara ini lebih banyak yang ketahuan atau tidak ketahuan? Halo?
Maling-maling bangsa ini, maling-maling negara ini, kira-kira lebih banyak yang ketahuan atau yang tidak ketahuan? Lebih banyak yang tidak ketahuan. Coba aja bertentangan dengan yang berkuasa, dibuka aibnya. Betul nggak? Sebenarnya banyak orang punya aib, cuma karena sedang tidak berseberangan dengan kekuasaannya nggak dibuka. Setuju atau tidak nih? Oh, partai anu bersih banget tuh, partai anu bagus banget tuh. Emang dari dulu nempel sama kekuasaan, nggak dibuka aibnya. Halo? Jadi jangan kita terlalu kecewa juga dengan partai-partai Islam, jangan. Relatif masih lebih bagus, lebih bersih. Setuju gak nih? Ada satu dua orang, iya emang bukannya malaikat mereka, manusia biasa seperti kita. Jangan-jangan kalau kita di sana lebih parah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hakamnya Allah, yang ketahuan kek, yang nggak ketahuan kek, pasti dihukum. Jadi jangan tenang kalau selingkuh, nggak ketahuan istri, jangan tenang. Kebetulan ngomong begini ada istri saya, jadi contohnya yang begitu ya. Namanya juga takut istri. Suami yang baik pasti dikendalikan istri walaupun tidak 100%. Suami yang jahat pasti 100% mengendalikan istri, itu udah pasti. Setuju nggak Bu? Yang selingkuh nggak ketahuan, kamu nggak ketahuan dari hukum manusia. Kalau hukum manusia hanya menghukum yang ketahuan. Tapi kalau hukumnya Allah, kamu ketahuan manusia, nggak ketahuan manusia, Allah tahu, pasti dihukum kamu. Yang berikutnya, kesalahan yang keempat, balasan itu terjadi langsung saat itu juga. Ini salah. Allah itu maha halim. Halim itu santun artinya. Kita belum, kalau tidak salah, belum sampai kepada Al-Halim. Al-Halim itu yang mampu menghukum, yang mengetahui yang berdosa, mampu menghukum yang berdosa, tapi tidak segera menjatuhkan hukuman, tapi menangguhkan. Itulah Halim. Karena kalau Allah langsung hukum, mampus semua kita. Tapi Allah tangguhkan. Siapa tahu dia mau berubah, siapa tahu dia mau tobat. Nah, kita tergesa-gesa. Kenapa kita tergesa-gesa? Karena kita lemah. Kalau Allah itu terlalu berkuasa sehingga tidak ada yang membuat Allah itu tergesa-gesa. Segera hukum, nanti lari ke Singapura karena kekuasaan kita terbatas. Siapa yang korupsi yang belum dapat itu? Yang sedang dikejar? Siapa namanya? Yang baru-baru. Emang orang sini mah nggak lihat berita begituan ya. Orang soleh semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Saya lupa tadi, keingat terlintas tapi lupa menyebut. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak langsung terjadi karena Allah itu terlalu berkuasa. Apa yang membuat Allah tergesa-gesa? Dia memang mau lari kemana? Semua ini timur barat dalam kekuasaanku. Ngapain buru-buru? Dia paling larinya ke situ-situ juga. Bumi ini cuma dibandingkan dengan langit, bumi ini hanya debu aja nih. Apalagi dibandingkan dengan Allah, ya ngumpetnya di situ doang. Ngapain saya tergesa-gesa? Kita yang gemes. Ini yang zolim sekarang ini ya. 60 tahun yang akan datang kemungkinan mereka udah mampus semua tuh, udah nggak ada. Ngapain Allah terburu-buru? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kelima, balasan itu hanya akibat perbuatan. Oh, kalau kita berbuat jahat, baru. Kalau niat jahat gimana? Ada hukumannya nggak baru niat?
Ada hukumannya apa? Gelisah. Dan ingat, semua kejahatan itu berawal dari pikiran. Pikiran yang dibiarkan tumbuh besar, tinggal menunggu momentumnya ketemu kesempatan terjadi. Nggak ada yang namanya kejahatan itu tiba-tiba, enggak. Selingkuh tiba-tiba, nggak ada. Emang udah banyak pikiran buat selingkuh sebelumnya? Emang udah kepikiran jahat sebelumnya? Tumbuh. Datang momentumnya terjadi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita memahami Al-Hakam, maka kita yakin bahwa seluruh keputusan dan hukum hanya milik Allah. Dan sumber segala undang-undang adalah wahyu yang diturunkan untuk seluruh manusia adalah firman Allah. Jadi siapa pemilik undang-undang kita? Allah. Maka jangan pernah berhukum kepada selain Allah. Maka kita ingin Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang ingin berhukum dengan hukum Allah, karena Allah hakam. Kita ingin anggota DPR kita itu nantinya adalah anggota-anggota DPR yang nanti semangat undang-undangnya semangat yang sesuai dengan agama kita. Apalagi nanti mau gubernur ya. Halo? Ini A, si B. Yang mana? Lihat siapa yang di belakangnya. Yang merah di belakangnya Bu Mega. Iya kan? Yang ngono belakangnya siapa? Lihat. Kalau tidak terlalu ideal, mana yang lebih ideal? Mana yang paling banyak kebaikannya dibanding kejahatannya? Lihat. Kenapa kita kalau tidak bisa tepat tapi mendekati? Kalau tidak bisa memanah itu kena tepat tapi jangan jauh-jauh dari lubang yang ingin kita bidik itu. Setuju ya? Halo? Setuju, jangan salah milih ya. Pokoknya saya mah ceramah politik saya. Nggak ada takutnya udah. Nggak diundang lagi, nggak apa-apa nggak diundang lagi. Yang penting saya nggak nyebut partainya, nggak nyebut namanya, ya. Kita pilih. Ini semuanya nggak ideal. Yang lebih keburukannya lebih sedikit. Kok nggak menang Ustaz? Urusan menang urusan Allah. Urusan kita berjuang. Allah tidak akan menanyakan kenapa kamu nggak menang. Allah akan tanyakan, kenapa kamu tak berjuang? Itu tugas kita. Yang berikutnya, jangan melanggar. Setelah kita tahu Al-Hakam, jangan melanggar aturan Allah. Jangan melanggar syariat Allah. Jangan. Baik orang tahu maupun orang tidak tahu. Kamu pasti akan dihukum. Dan yang ketiga, karena hakam adalah Allah, maka ridolah dengan ketetapan Allah. Ridho. Karena ketetapan Allah itu adil, nggak mungkin salah. Kamu di ketetapan ini takdirnya, ridolah, nggak mungkin salah. Yang ada kamu nggak paham. Nah, yang terakhir, kita boleh berdoa dengan menggunakan Al-Hakam. Kalau kita sedang meminta hak kita yang terzolimi, maka sebutlah, wahai hakam yang memberikan keputusan hukum, ya, berikan keputusan yang adil. Tampakkanlah keadilan itu, tampakkanlah ya Allah kebenaran itu. Kita bisa berdoa dengan menggunakan Al-Hakam ini ketika kita menuntut hak kita yang mungkin terzolim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak salah setelah Al-Hakam ini Al-Adil, pas banget ya. Hakam memberikan keputusan, Al-Adil maha adil. Ini pas banget, cocok. Mudah-mudahan kita diberikan usia berkah. Bulan akan datang kita bisa berjumpa kembali. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.